lagi dengan saya Agus Azhari di channel yang berubah-berubah nama dari Relief Nusantara, dari dua sister Relief Nusantara, kemudian Agus Azhari Fotografi. Orangnya sama, mungkin idenya berkembang terus ya. Kali ini kita bahas Shutterstock, kita bahas tentang fotografi terlebih dulu, terutama ini tentang bagaimana sih sebenarnya editing fotografi khususnya untuk Shutterstock ya. Mungkin untuk microstock lainnya agak sedikit berbeda, cuman yang paling banyak saya ketahui itu tentang Shutterstock. Beberapa foto yang saya edit sedemikian rupa untuk kebutuhan Shutterstock dan sudah di-approve dan sudah laku teman-teman. Yuk kita cek ya, langsung ke PC saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke PC ya. Saya menggunakan Adobe Photoshop ya untuk editing ini. Disclaimer dulu, ini bukan untuk ngajari teman-teman pakai Adobe Photoshop ya. Ini adalah editing di luar standar dari Shutterstock. Ini adalah upaya saya untuk mengedit foto supaya gampang laku dan berpenampilan prima, dan memang nyatanya gampang di-approve dan gampang laku karena saya melakukan editing yang lebih dari yang Shutterstock cantumkan, misalnya editing warna dan sebagainya. Ada teman-teman saya yang tidak berani melakukan editing ini, tapi sudah saya coba dan di-approve dan diterima, yaitu melakukan retouch ulang yang lebih mungkin ya, malah ada yang menambahin objeknya ditumbuk-tumbuk seperti gambar burung yang teman-teman lihat di awal video tadi, dan itu sudah sering laku teman-teman. Kenapa sih sebenarnya diperbolehkan di Shutterstock itu dilakukan editing sedemikian rupa, melebihi dari editing kebanyakan? Nah, teman saya itu karena biasa ikut lomba, dia tidak berani editing yang sedemikian rupa. Paling ya hanya cropping, kemudian memposisikan gambar melalui cropping, kemudian warna, kemudian ya editing minor. Karena ini bukan lomba foto ya teman-teman ya, ini komersial. Dan foto yang diedit sedemikian rupa ini adalah foto-foto yang memang untuk kebutuhan komersial, bukan untuk kebutuhan editorial teman-teman ya. Jadi disclaimer-nya ada dua teman-teman ya. Nah, di depan saya ini adalah yang saya edit ini. Saya tidak melakukan editing burung, untuk makanan saja, supaya gambar-gambar ini terlihat lebih prima dan enak untuk gampang untuk diterima oleh pembeli. Maka akan saya lakukan yang pertama, foto ini untuk objek utamanya, poinnya, yaitu tentang daging dan brambang, itu saya perlihatkan untuk terlihat lebih cerah, kemudian lebih menonjol, lebih brightness dan sebagainya, akan saya lakukan editing di sini teman-teman ya. Mohon maaf ya, mungkin suara dubbingnya dan gambarnya ini agak sedikit berbeda karena saya lakukan berbeda antara perekaman video dan perekaman audio teman-teman. Nah, dari gambar ini kita nilai sendiri yang kurang rapi di mana gitu kan. Mulai dari warnanya, mulai dari komposisinya, mulai dari warna. Yang paling kalau saya memilih foto untuk saya buat sebuah buku menu atau pamflet apa gitu, tentunya saya mencari gambar yang pertama masih bisa saya edit sedemikian rupa untuk keperluan saya, atau saya potong gambarnya, atau masih ada selah editing 50% atau 25% minimal. Ini kalau saya sebagai buyer pembeli dari Shutterstock untuk saya edit ulang gitu ya. Untuk saya edit ulang untuk menjadi kebutuhan saya. Jadi saya melakukan ini karena sesuai keinginan saya ketika saya beli di Shutterstock. Makanya ketika saya menjual di Shutterstock, saya menggunakan standar saya seperti itu. Yang pertama, foto ini harus nampak prima. Jadi mungkin si editor atau si pembeli itu hanya akan mengedit sedikit, atau mungkin hanya akan menambahi sebuah tulisan saja dan sudah jadi gitu teman-teman ya. Makanya gambar ini harus minimal itu 50% itu sudah jadi. Dari segi warna, dari segi ketajaman, dari segi apapun lah itu ya, distorsi dan sebagainya, penggunaan itu yang sudah diatur sama Shutterstock ya. Oke, kita konsentrasi saja ke editing yang lebih dari yang standarnya dari
Shutterstock yang akan kita gunakan dan baik-baik saja di-approve dan juga di banyak laku. Yang pertama ini kita lakukan teman-teman ya. Saya membuat objek utamanya atau poin utamanya itu lebih brightness, itu melakukan retouch menggunakan Doji Tool teman-teman ya. Doji Tool ini saya gunakan untuk melakukan retouch ya. Kita gosok-gosok yang bagian, kemudian ya stempel clone, kemudian earth dan sebagainya untuk merapikan bearingnya. Karena akan bagian ini yang paling dilihat utamanya selain background di belakangnya teman-teman. Dan melakukan stempel clone seperti ini itu juga bisa dilakukan mungkin teman-teman motret benda, terlihat mereknya, misalnya flash disk atau baterai atau apa ya, ada teman yang kemarin tuh harus beli kartu ATM atau kartu kredit card atau ATM card itu dia beli yang fake. Sebenarnya itu bisa dihilangi teman-teman ya. Bisa dihilangi nama banknya atau nama merek. Saya pernah dulu itu motret kamera jadul karena terlihat mereknya, itu akhirnya di reject teman-teman. Kemudian saya edit ulang, nama mereknya itu saya hilangi bersih gitu kan, saya stempel clone, kemudian di approve teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, kita merapikan objek yang mau kita foto. Karena ini waktu pemotretannya, ini pemotretan kelompok, banyak sekali UMKM yang harus saya foto. Dan teman-teman dari UMKM makanan dan produk-produk kecil itu sudah saya perintahkan untuk melakukan sebersih mungkin, ternyata memang ya tidak bersih. Dan untuk itu kita harus melakukan retouch ulang dan memang harus terpaksa gitu kan ya. Untuk fotografi memang kadang setelah kita zoom masih aja ada yang merasa kurang di situ, dan itulah saatnya kita meretouch, dan di Shutterstock diperbolehkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanya untuk yang foto komersial ya, bukan untuk yang editorial. Karena editorial itu ada 5W plus 1 hanya, ya, memang diperuntukkan untuk kebutuhan menulis atau jurnalis teman-teman ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan retouch yang berlebihan, mungkin hanya warna, mungkin hanya pencahayaan, kemudian hanya cropping mungkin ya. Cropping alias kalau di dalam lomba fotografi itu editing minor. Tapi kalau untuk keperluan Shutterstock, saya anggap adalah Namun kalau untuk Shutterstock, itu saya anggap keperluannya untuk advertising, untuk periklanan. Jadi gambar itu harus tampil prima, segar, dan excellent teman-teman, apalagi itu. Supaya gambar yang maksud yang disampaikan dari sebuah advertising itu tersampaikan dengan cepat dan orang bisa menikmatinya dengan baik, supaya produk yang diinginkan di advertising itu cepat laku gitu kan teman-teman. Jadi advertising dalam hal ini bisa advertising besar, bisa advertising kecil, mereka yang beli di Shutterstock ya. Kita anggap aja untuk foto makanan ini adalah kebutuhan advertising kecil yang dilakukan individu. Dia punya warung atau punya restoran, dia mau bikin menu dadakan atau bikin menu yang ya untuk jangka panjang lah, dia beli foto di Shutterstock, kemudian kebetulan bumbunya tepat, kemudian yang dimasak itu tepat ya, dia tinggal beli di Shutterstock, tinggal download, kemudian dia tinggal entah diatur ulang atau diedit ulang, itu terserah mereka. Tapi yang jelas foto ini untuk pertama kali dilihat oleh calon pembeli itu sudah minimal sudah 50% jadi seakan-akan yang beli ini gampang nih, nggak perlu banyak retouch ulang, mungkin hanya kasih tulisan atau disandingin sama foto apalagi di sebelahnya gitu teman-teman ya. Makanya yang membuat foto ya alhamdulillah foto saya itu gampang laku teman-teman. Mungkin ini tidak panjang lebar ya, teman-teman nanti bisa tanya melalui DM saya melalui Instagram atau komen lah, nanti akan saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin akan saya jawab melalui video lagi teman-teman ya. Nah contohnya ini, saya tidak suka belakang ini ya, di bagian belakang ini sebenarnya foto yang tidak dipilih sama customer saya.
customer foto maksudnya, saya fotokan di acara UMKM itu. Ya, ini akan saya retouch, kemudian background belakangnya itu akan saya hilangi, akan saya tutup dengan kayu-kayu yang ada sebagai background itu supaya ngepas. Kemudian highlight colornya, highlight dari objeknya secara keseluruhan itu saya menggunakan tool itu untuk highlight ya, saya gosok saja, sudah saya selesaikan, dan ini tinggal saya melakukan cropping gitu teman-teman ya. Nah ini sekedar orang beli untuk tambahan, dia mau bikin persis seperti ini atau dia sudah bikin roti seperti ini, dia hanya butuh gambarnya, kan tinggal beli aja, atau hanya buat tempelan di meja atau buat hiasan dinding, kan terserah mereka, atau dibuat tulisan apalah kan gitu kan. Nah kita kewajiban kita untuk membuatnya ini terlihat 50% lah minimal ya, ini minimal ya bukan maksimal, 50% foto ini sudah bagi mereka yang mau beli ini gampang nih, tinggal kasih apa gitu sudah jadi kan gitu. Nah itulah rahasia-rahasia untuk Shutterstock ya, mungkin gampang laku di samping di samping tag dan sebagainya, judul keterangan itu sudah kita penuhi. Karena judul, tag dan sebagainya itu sudah kita penuhi, tentunya kan akan bersaing dengan banyak ribuan foto yang mungkin jutaan malahan gitu kan. Terus kalau foto kita tidak prima, tidak bagus, tidak excellent, kan akhirnya ditinggal juga sama orang. Karena gini, tag menggunakan tag di Shutterstock itu kan sudah ada menu untuk kita bisa niru tag dari tetangga sebelah, itu kita copy. Apa jadinya kalau sudah bisa copy tag itu sendiri dari lawannya kita, atau tagnya kita malah di copy orang untuk dibuat uploadannya, kan akhirnya semua menjadi di atas gitu kan, di atas untuk pencarian. Nah setelah kita calon customer dari foto kita itu sudah menemukan keinginannya, misalnya roti atau bread ini ya seperti ini, wah banyak ribuan gitu kan. Akhirnya kan yang dia pilih yang cocok. Yang pertama yang cocok untuk kebutuhan dia itu dari segi mungkin bentuknya. Bentuknya udah ketemu, kemudian dari warnanya. Warnanya itu kemudian motretnya asal-asalan dan sebagainya. Pasti yang dipilih adalah yang berpenampilan prima dan 50% minimal itu sudah jadi. Di sini saya tidak menekankan teman-teman untuk editing sedemikian rupa, disclaimer lagi, atau menggunakan kamera sedemikian rupa supaya foto teman-teman itu laku gitu teman-teman ya. Terima kasih. Teman-teman bisa minta tolong untuk di subscribe, like, dan share. Teman-teman juga bisa bertanya melalui komen. Terima kasih, selamat berkarya dan sukses selalu buat teman-teman.